langsung mulai aja gimana Kak? Kita ngomong mungkin lebih ke hal-hal yang harus dipersiapkan dulu nih sebelum beli properti. Oke, jadi sebenarnya untuk membeli properti pasti kan ada awal-awalnya nih ya Dan ya, ada kayak pertamanya tuh harus ngapain ya, pertama itu harus tahu apa dulu gitu. Jadi kalau dari aku pribadi aku selalu menyarankan untuk teman-teman yang mau beli properti itu pertama kali tuh harus tahu dulu, tahu tujuan kita atau kita tuh pengen beli properti ini untuk apa. Dari situ kita udah mulai cari tahu ada apa aja sih jenis propertinya, terus juga nanti tuh yang cocok sama kita tuh properti yang seperti apa, kan ada rumah, ada juga apartemen, terus juga ada lagi nanti dari jenis properti itu ada lagi tipenya maunya yang baru atau yang secondary. Terus nanti harus dibedain lagi karena banyak juga yang kayak masih bingung ya, properti baru atau primary itu seperti apa, terus properti yang secondary atau yang bekas tuh seperti apa, karena memang agak ambigu ya, apalagi kalau dibilang nih, oh ini rumah ini baru nih, belum pernah ditempatin, tapi kita belinya udah dari pihak kedua, bukan dari developer, itu udah disebut properti secondary atau properti bekas gitu. Jadi kita udah harus tahu dulu itu semua, nanti sambil kita cari-cari sambil berjalan, dan fokus utamanya adalah di tujuan kita sih, gitu. Oke, nah tujuan utama nih Kak, biasanya kalau teman-teman first buying itu kan untuk memiliki rumah gitu ya, untuk ditinggalin, bukan untuk investasi gitu ya. Nah, kalau untuk milenial zaman sekarang nih Kak, kira-kira milenial itu lebih sering memilih rumah tapak atau apartemen sih Kak? Kalau berdasarkan beberapa survei yang aku pernah baca ya, jadi kalau millennials ini kebanyakan lebih memilih untuk tinggal di apartemen. Kenapa? Karena apartemen itu harganya terjangkau di posisi atau di lokasi yang udah deket sama kemana-mana. Karena apartemen itu misalkan nih harga apartemen di 400 juta atau 500 juta. Dia udah ada di tengah kota. Misalkan udah deket sama mall, deket sama stasiun gitu. Tapi kalau rumah dengan harga segitu mungkin dapatnya yang lebih jauh, nggak dapet di akses yang deket kemana-mana gitu. Dan karena millennials ini mobilitasnya juga masih tinggi ya, ditambah lagi usia produktif juga, pasti seneng kayak jalan-jalan atau nongkrong sama teman-teman, kerja gitu kan. Jadi kalau bolak-balik kemana-mana akan lebih gampang, jadi nggak habis waktu di jalan. Kebanyakan itu pilih di apartemen gitu. Tapi ada juga sih yang memilih di landed house atau rumah tapak itu ada juga. Oke, nah berarti kan itu tergantung balik lagi ya kepada selera masing-masing gitu kan. Pengen rumahnya long Benar. term nggak gitu, butuh taman nggak, kira-kira butuh private space nggak gitu kan ya. Berarti bisa apa ya, sesuai dengan pribadi kalian masing-masing tuh teman-teman kalau misalnya pilih rumah atau apartemen. Nah sekarang kalau udah bisa milih nih Kak, udah bisa tahu nih kira-kira mau propertinya apa, kira-kira pembayarannya itu seribet apa sih Kak kalau misalnya untuk pertama kali mau beli properti gitu? Nah, kalau untuk beli properti ini ada berbagai macam metode pembiayaan. Tapi yang paling common atau yang paling banyak dipilih itu adalah KPR atau KPA, di mana kita mencicil ke bank. Apa aja sih metode pembiayaannya? Itu yang pertama ada cash keras. Cash keras itu ya kita bayar langsung, kita bayar cash dalam satu waktu yang udah ditentukan. Itu namanya cash keras. Dari cash keras ada lagi namanya cash bertahap. Cash bertahap itu mirip kayak cash keras, tapi dia gabungan juga sama KPR yang berupa cicilan. Sayangnya cash bertahap itu cuma bisa kalau kamu mau beli properti itu cuma bisa di metode tersebut kalau beli di properti dari developer atau primary. Jadi memang kita mencicilnya ke developer gitu loh, bukan ke bank, bukan ke pihak ketiga. Terus si cash bertahap ini dia tenornya pendek, dia cuma bisa di 3 tahun atau 4 tahun palingan. Makanya cicilannya akan lebih gede dan jarang kalau untuk para millennials itu memilih cash bertahap. Yang paling sering adalah si KPR atau KPA. Jadi KPR dan atau KPA ini sistemnya bank itu tuh ngebayarin dulu, ngebayarin properti yang mau kita beli, terus nanti balik nama, propertinya itu dijadiin jaminan, dan kita mencicil ke bank. Itu tenornya bisa panjang, bisa sampai 15 tahun, bisa sampai 20 tahun. Jadi apa ya, meringankan juga untuk mencicil dengan jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir lagi ada juga nih namanya cicilan multi finance. Cicilan multi finance tuh mirip
kayak KPR, tapi kita nggak melakukan proses analisa kayak di bank. Jadi kalau KPR kan kita akan ada proses analisa di bank, terus juga dicek slip checkingnya. Tapi kalau cicilan multi finance ini kita mirip kayak cash bertahap, nggak ada proses analisa seperti itu, tapi tenornya panjang kayak KPR. Itu dia lebih kayak gabungan di antara semua. Karena kan di antara masing-masing metode itu ada plusnya, ada minusnya. Nah ini beberapa ada yang kayak kurangnya di cash bertahap, kita bisa ambil di KPR dengan tenor panjang. Tapi kalau di KPR ada bermasalah, misalkan di slip checking atau secara keuangannya tidak tercermin, nah itu bisa masuk ke cicilan multi finance gitu. Jadi banyak banget metodenya dan itu memudahkan kita juga. Oke. Nah, yang kalau KPR dan multi finance itu kan kalau misalnya long term berarti bunganya juga lumayan gitu ya, kayak ada bunganya gitu. Nah, kalau untuk cash bertahap itu kira-kira ada bunganya nggak sih, Kak? Kalau cash bertahap itu gini, jadi kalau kamu lihat di apa namanya price list dari developer, itu kan ada metode pembiayaan cash keras, ada metode pembiayaan cash bertahap, ada metode pembiayaan KPR gitu ya, misalkan ada 3. Itu harga unitnya tuh pasti berbeda-beda. Kalau cash keras, misalkan harga unitnya di 500 juta. Kalau cash bertahap, harga unitnya di 590 juta gitu. Atau kalau misalkan KPR, harga unitnya jadi 600 juta. Nah, kalau cash bertahap itu udah sesuai dari harga unitnya. Cash bertahap kayak tadi misalnya aku bilang 580 juta, ya udah tinggal dibagi sama tenornya. Kita mau ngambil tenor berapa bulan? 24 bulan atau 36 bulan. Jadi kita kurangi dulu sama DP yang kita bayarin, baru kita bagi sama tenornya. Itu dibayarkan tiap bulan. Jadi nggak ada kayak bunga floating, bunga fix itu enggak. Jadi udah kita bayar sesuai harga yang udah ditentukan sama si developer. Sedangkan kalau KPR tadi kan dia harganya lebih mahal, lebih tinggi nih, dia di 600-an misalkan. Nah, nanti dari 600-an itu dikurangi sama DP yang kita bayarkan, lalu kita pinjem. Ini kita kayak ngajuin kredit di bank, dapat plafonnya, dan nanti dihitung bunganya dari situ. Gitu sih. I see. Nah, kalau perbandingan ini nih, Kak, antara KPR dan multi finance gitu ya, kira-kira lebih menguntungkan yang mana sih, Kak, selain dari sisi BI checking-nya tadi ya? Dari mungkin dari sisi cicilan dan juga mungkin benefit-benefit yang didapatkan mungkin gimana tuh, Kak? Sebenarnya gini, itu kedua metode pembiayaan ini tuh ada plus ada minusnya ya. Kayak tadi ada sempat mention bahwa kalau si cicilan multi finance ini nggak ada yang namanya slip checking. Iya benar nggak ada yang namanya slip checking. Jadi kalau misalkan di bank itu ada, misalkan kita udah bermasalah nih, pernah bermasalah di slip checkingnya, di OJK checkingnya, terus bermasalah, bisa bikin KPR kita ini jadi nggak approve gitu. Nah dari sisi bunga pertama, bunganya pasti akan lebih tinggi dari si cicilan multi finance dibandingkan bunga KPR. Nah, nanti ini bisa dipilih-pilih aja nih menurut teman-teman. Oh, yang ini masuk kriteria aku, berarti ini lebih cocok atau lebih banyak plusnya buat aku. Tapi kalau misalkan, oh kriterianya nih lebih banyak di KPR daripada cicilan multi finance karena masuk sama kriteria aku, berarti kamu lebih cocok di KPR. Jadi mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, itu tidak ada. Itu balik lagi sama si keadaan kita sekarang, kesanggupan kita sekarang gitu. Tadi yang pertama kan dari slip checkingnya. Terus yang kedua itu dari bunga. Bunga memang si cicilan multi finance itu range-nya antara 11 sampai 15%. Tapi kalau KPR sekarang kan memang bunganya di 5% sampai 8% juga kurang lebih segitu ya untuk bunga fixnya. Nanti floatingnya bisa menyesuaikan lagi, bisa di 11 atau di 12 gitu. Sedangkan kalau multi finance tuh udah dikasih tahu dari awal bunganya adalah 12% sampai tenornya selesai. Dari sisi bunga seperti itu. Terus juga dari sisi plafon. Nah, kalau plafon kredit itu kan untuk KPR akan ada namanya appraisal kan. Dicek nih nilai propertinya. Kalau harga propertinya pasti appraisal di bawah harga pasaran, artinya plafon kredit kita bisa lebih kecil dapatnya daripada yang kita ajukan gitu. Misalkan nih, kita beli rumah harga 500 juta. Terus kita mau DP 10%, DP 50 juta. Pas appraisal rumahnya tuh ternyata dinilai cuma 450 juta. Ya udah berarti kita harus nambah DP. Tapi kalau cicilan multi finance itu jarang terjadi yang namanya penurunan plafon akibat si propertinya. Karena propertinya ini udah ada di list si perusahaan multi finance ini, udah ada di list yang kerja sama siapa dan harganya udah sama gitu, udah sesuai. Jadi nggak semua properti, nggak semua jenis
properti itu bisa dijadiin cicilan atau bisa kita minta cicilan ke cicilan multifinance ini, ke perusahaan multifinance. Karena dia hanya bisa membiayai properti yang udah bekerja sama aja. Gitu. Kalau KPR kan kita bisa ya. Misalkan kalau KPR primary, ya udah kita cari bank yang bekerja sama sama si developer ini. Atau kalau rumahnya secondary, ya udah kita bisa proses di bank mana aja gitu. Tapi kalau multifinance ya udah yang tertera dalam list mereka aja yang bisa kita pilih propertinya itu. Oke, berarti kekurangannya multifinance itu propertinya lebih sedikit gitu ya, kayak opsinya dibanding yang KPR gitu. Oke, Benar. nah kalau misalnya sekarang milenial sekarang ini kan biasanya di range usia 20 sampai 30-an tahun gitu ya, kayak mau beli rumah pertama misalnya. Kira-kira dari kriteria yang cocok nih, misalnya untuk yang beli hard cash, yang cicilan bertahap, KPR maupun multifinance itu kira-kira yang profilnya seperti apa sih Kak? Misalnya kayak pekerja tetap atau wira swasta dan lain sebagainya. Oke, gini, aku contohin misalkan untuk KPR ya. Kalau KPR itu memang yang penting itu tercermin semuanya tuh tertera. Jadi memang yang kriterianya sebagian besar bank tuh sudah kalau karyawan sudah bekerja selama minimal 2 tahun, sudah karyawan tetap, gaji tercermin di rekening, itu adalah kriteria untuk yang smooth kalau kita mau ngajuin KPR. Tapi kalau kita misalkan nih saya punya penghasilan kok, tapi nggak tetap angkanya, tiap bulan berubah-berubah, misalkan freelancer gitu. Nah, itu bukan berarti kita langsung mundur, bukan berarti kita langsung, oh nggak bisa nih, nggak bisa KPR. Misalkan aku nggak mau cicilan multifinance, aku maunya KPR gitu. Oh nggak bisa KPR, ya udah nggak jadi beli properti. Nggak, jadi kamu tuh bisa melakukan riset, cari dulu nih bank mana yang bisa membiayai dengan kondisimu seperti itu. Karena banyak juga kok bank yang bisa, oh ya udah ini memang penghasilannya nggak tetap angkanya, dia berubah-berubah, fluktuatif gitu, tapi tercermin di rekening, terus bisa melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nah itu cocok untuk masuk kriteria di KPR. Terus juga untuk kalau cicilan multifinance, bukan berarti semua orang, sembarangan orang ya, misalkan kayak penghasilannya tuh tetap dihitung, tetap dilihat gitu ya. Misalkan penghasilannya adalah 10 juta. Ya udah batas cicilan yang boleh dia mencicil ke si cicilan multifinance ini adalah 30% dari sisa penghasilan. Misalnya dalam 10 juta dia tuh punya cicilan kendaraan 2 juta, berarti kan sisanya 8 juta. Nah, dia cuma boleh mencicil ke cicilan multifinance itu di 4 juta maksimal cicilannya. Dari situ udah nanti tinggal disesuaikan tenornya berapa yang cocok, berapa yang pas gitu sih. Dan enaknya tuh sebenarnya kalau millennials itu karena masih usia produktif ya dan ya, jadi dia mau ngambil tenor panjang juga lebih enak gitu loh. Walaupun dari sisi bunga yang dibayarkan lebih besar, tapi karena usia produktif ini, terus juga masih bekerja gitu ya, masih bisa menghasilkan, kita masih bisa mencicil dengan jangka waktu yang panjang. Misalkan di usia 30 tahun gitu, nyicil 10 tahun, ya udah di usia 40 udah beres cicilannya. Jadi di usia 40 udah nggak perlu mikirin lagi tuh bayar-bayar cicilan properti gitu. Oke, nah kalau misalnya nih Kak, millennials kan berarti jangka waktunya masih panjang gitu ya. Siapa tahu mungkin along the way kita bisa dapat pendapatan lain, naik jabatan misalnya, punya gaji gede gitu kan. Nah misalnya kita di tengah jalan KPR nih, mau langsung bayarin semua sampai lunas gitu. Itu kira-kira bisa, dan kalau misalnya bisa ada penaltinya nggak sih Kak? Kira-kira berapa persen gitu? Nah, ini selalu aku bilang gitu ya, banyak kayak orang tanya sama aku, sekarang nih penghasilanku cuma bisa mencicil 5 juta misalkan. Nah, dengan cicilan 5 juta aku tuh harus ngambil tenor yang pas itu di 15 tahun atau 20 tahun. Tapi aku tiap tahun dapat bonus tahunan loh, dapat bonus tahunan tuh lumayan, misalkan bisa sampai 10 sampai 20 kali gaji gitu. Nah, aku bilang, ya udah bonus tahunan ini kan angkanya tidak stabil. Sedangkan kalau gaji itu udah stabil angkanya segitu. Ya udah, berarti ambil cicilan yang angka 5 jutaan yang sesuai gitu ya dengan kemampuan, cicilan 5 juta. Nanti ketika ada bonus tahunan, lakukanlah pelunasan. Pelunasannya itu yang perlu diketahui adalah tanya juga sama bank karena tiap bank tuh beda-beda. Kayak pertama ada yang namanya pelunasan sebagian. Pelunasan sebagian tuh kayak contohnya tadi dia dapat bonus tahunan terus dia lunasin sebagian. Misalkan dia dapat bonus 50 juta.
outstandingnya masih ada 400 juta lagi. Ya udah dia lunasin 50 juta sebagian. Berkurang dong outstandingnya menjadi 350 juta. Nah, di 350 juta itu nanti banknya akan kasih pilihan, kamu mau cicilannya sama, tapi tenornya berkurang, atau tenornya tetap tapi cicilanmu berkurang. Ada pilihan seperti itu gitu. Jadi itu akan lebih meringankan juga. Nah, aku selalu bilang kalau misalkan bisa ambil tenornya yang dipendekin karena kamu mampu mencicil 5 juta tiap bulan. Jadi nggak usah diturunin lagi cicilannya. Jadi biar bunganya juga nggak terlalu banyak yang dibayarkan. Nah, masalah penalti, ada denda atau ada penalti atau enggak, itu balik lagi sama kebijakan banknya. Ada bank yang memang dia bikin boleh melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya tanpa bebas penalti setelah masa fix. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang setelah masa fix plus 2 tahun. Ada yang macam-macam. Dan itu perlu banget diketahui sebelum ngajuin KPR-nya, dan juga sebelum akad kredit itu udah harus jelas tertuang di surat confirmation kreditnya, itu harus udah jelas gitu. Jadi makanya aku bilang pelunasan itu adalah jalan ninja gitu kalau kata orang ya, biar tenornya cepat berkurang, biar bunga yang dibayarkan nggak terlalu banyak. Pelunasan sebagian itu tetap menurut aku adalah hal yang bagus. Jadi kalau memang ada dana lebih, boleh mendingan lakukan pelunasan sebagian daripada kita bayar terus bunganya. Terus pelunasan sebagiannya potong tenor ya, jangan ngurangin cicilan, karena kalau kamu mampu untuk mencicil 5 juta per bulan ya udah mending lanjutin aja supaya tenornya bisa cepat selesai. Yang tadinya selesainya 10 tahun bisa jadi 8 tahun, bisa jadi 7 tahun gitu. Oke, nah pelunasan sebagian itu boleh dilakukan berkali-kali nggak sih Kak? Misalkan tadi setiap tahun tuh dapat bonus tahunan gitu ya. Misalnya tiap tahun aku mau bayar nih 50, 50, 50 gitu. Boleh nggak sih Kak kayak gitu? Boleh, tapi itu balik lagi ke masing-masing bank. Kalau berdasarkan pengalaman aku, di bank tempat aku bekerja gitu ya sebelum-sebelumnya, itu dia tidak membatasi. Yang penting setahun itu cuma maksimal berapa kali, misalkan 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi kalau tiap tahun kamu mau pelunasan sebagian, itu boleh gitu. Yang penting ya nanti kalau ada penaltinya, ada penalti yang harus dibayarkan, ya udah dibayarkan. Dan menurut aku penaltinya itu akan lebih tetap lebih ringan dibandingkan kamu bayar bunga sih gitu. Karena kan penalti yang dibayarkan misalkan penalti 2% dari outstanding yang kamu lunasin. Ya udah berarti 2% dari 50 juta. Coba bisa mengurangi tenor berapa bulan tuh. Misalkan nih dengan 50 juta bisa mengurangi tenor 7 bulan gitu ya. Terus udah gitu dalam 7 bulan bunga yang dibayar tuh berapa, daripada bayar bunga sama penalti mendingan bayar penaltinya kan. Jadi tenornya udah berkurang gitu. Sebenarnya agak tricky sih seperti itu, tapi ya memang perlu. Jadi supaya kita juga nggak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk bayar bunga juga gitu. Iya sih, tapi ini jadi apa? Kasih insight juga gitu ya buat teman-teman di rumah kalau misalnya nggak harus gitu terus kok kalau misalnya KPR gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kalian dapat uang mendadak itu bisa langsung aja bayar sebagian gitu ya. Dikurangin juga tenornya dan lain sebagainya, dan juga lebih fleksibel lah ya gitu ya KPR sekarang. Nah, berarti kan KPR ini bisa kita anggap sebagai salah satu metode yang rame gitu ya, kayak yang sering banget dipakai milenial zaman sekarang. Nah, kelebihan KPR yang tadi udah Kakak sebutkan, itu kira-kira ada lagi nggak sih Kak yang sebenarnya teman-teman harus tahu gitu? Sebenarnya gini, kalau untuk KPR itu kan secara garis besar ya. Nah, sebelum kamu mengajukan KPR, kamu harus tahu dulu kemampuan dari diri kamu. Jadi kemampuan itu pertama dari segi historical. Historical itu ya dari slick checking. Yang kedua, kemampuan untuk mencicil. Itu dilihatnya dari mana? Dari penghasilan sama dari kewajiban yang udah berjalan sekarang. Kewajiban udah berjalan sekarang tuh apaan? Kayak misalkan punya cicilan kartu kredit itu juga tetap dihitung. Cicilan kendaraan itu tetap dihitung. Jadi tetap memperhitungkan itu, jangan serta-merta kayak oh gajiku misalkan 10 juta, aku bisa kok nyicil 6 juta sebulan gitu karena aku masih tinggal sama orang tua, nggak perlu mikirin biaya listrik, terus juga kendaraan juga ada, jadi nggak perlu mikirin ongkos dan lain-lain gitu. Tapi dari perhitungan bank tidak seperti itu. Jadi dari income yang kita punya maksimal total hutangnya itu adalah 40%. Total hutang itu apa? Cicilan KPR yang baru, terus ditambah sama cicilan yang udah berjalan.
Itu sih. Jadi pertama dari sisi historical kita, kedua dari sisi kemampuan membayar kita, ketiga dari sisi propertinya. Percuma secara income kita masuk, secara finansial kita hitungannya oke, dari slick checkingnya clear juga, tapi propertinya ternyata nggak oke. Propertinya nggak masuk kriteria yang bank ada di bank tersebut gitu ya. Misalkan propertinya kan sering kena banjir, atau propertinya ada dekat tempat yang bank tidak mau biayai, misalkan gitu ya, dekat kuburan. Ada beberapa bank yang tidak mau membiayai seperti itu. Ada juga dekat sutet gitu. Nah, itu percuma juga kamu punya historical bagus, punya finansialnya yang oke gitu ya, secara perhitungan bankingnya oke, tapi dari sisi propertinya nggak oke, ya udah tetap nggak bisa lolos. Ya udah kamu cari properti lain gitu. Tapi itu akan lebih mudah mencari properti lain ketimbang historicalmu yang bermasalah atau punya historical di slick checkingnya yang nggak bagus. Karena historical itu kan akan kelihatan terus mau propertinya kayak gimana juga ya, kalau diri kita yang mengajukan, historicalnya tetap akan kelihatan. Gitu sih. Oke, jadi harus siapin itu dulu ya, historical kita nggak boleh nih ada yang nunggak nih teman-teman. Kalau misalnya ada yang nunggak, kalau bisa di-clearin dulu, kita dulu nasin dulu semuanya, baru coba ajuin KPR dan lain sebagainya. Nah, kemarin tuh lagi sering trending nih Kak di TikTok gitu ya, kalau misalnya ada orang yang nyicil rumah KPR gitu ya, misalnya 20 tahun yang lalu. Terus sekarang tuh nyicilnya kayak cuma 500.000 gitu, karena kan mungkin 500.000 di 20 tahun lalu gede gitu ya. Di sekarang tuh kecil gitu kan, kayak cuma 500.000 gitu. Nah, itu beneran gak sih Kak? Emang kayak gitu gak sih Kak kalau KPR jangka panjang? Benar, jadi gini, sama seperti kita mikir nih ya, uh, misalkan orang udah bekerja kayak udah 10 tahun. Kondisi keuangan atau income dia sekarang dibandingkan 10 tahun yang lalu pasti akan berbeda gitu ya. Misalkan 10 tahun lalu mencicil 500.000 itu berat gitu ya. Tapi kalau sekarang mencicil 500.000 itu ya ya udah ringan kok, karena ya memang ditambah dengan penghasilan kita yang terus meningkat gitu. Jadi dan juga dengan kondisi saat ini kita kan tahu ya, dulu misalkan beli bakso harga sekian dapat gitu, sekarang mau beli bakso harga berapa gitu. Jadi secara nggak langsung benar itu, seperti itu benar. Atau bisa juga kayak yang tadi aku bilang, dan mungkin dia udah melakukan pelunasan sebagian, terus dia memilih opsi cicilannya yang diperkecil dengan tenor yang sama gitu. Bisa juga seperti itu. Oke, jadi emang cicilannya jadi kecil banget gitu ya Kak kalau masih long term Mm kayak gitu. -mm. Mm Oke, -mm, mm nah -mm. sekarang kalau misalnya nih Kak udah tahu gitu ya tentang semua hal itu, udah tahu juga mau pembiayaan yang mana, sekarang kan kita harus nyiapin nih Kak, nyiapin dana gitu ya untuk DP dan lain sebagainya gitu ya. Dan biaya-biaya lainnya itu kadang kita kurang aware nih, kita cuman kayak rumah DP sekian, oh yaudah kita siapin sekian gitu ya, nggak ada disiapin sisanya lagi. Nah, kira-kira nih Kak, dari total harga rumah, itu berapa persen sih Kak untuk DP dan hal-hal perintilan-perintilan lain tuh yang harus kita bayar? Aku selalu bilang nih, misalkan kita mau DP di 15% gitu ya. DP di 15%, at least kita harus nyiapin 25% dari harga properti untuk biaya-biaya dan juga termasuk untuk DP. Ya udah, berarti kalau DP-nya 10%, berarti sekitar 20% yang harus kita siapin gitu. Karena untuk beli properti, selain kita bayar DP, itu ada biaya-biaya seperti BPHTB. BPHTB itu ada apa sih? Biaya pengalihan hak tanah dan bangunan. Atau biasa orang sebutnya itu gampangnya pajak pembeli. Nah, itu yang harus kita bayarkan untuk rumah-rumah secondary terutama. Jadi kalau udah bayar BPHTB, baru bisa dilakukan akad jual beli. Terus nanti kalau kamu misalkan KPR, ada lagi biayanya kayak provisi, administrasi, itu bisa bisa 2 sampai 4%-an dari harga properti. Terus nanti ada lagi biaya balik nama, biaya notaris gitu ya. Itu bisa sekitar 1%-an dari harga propertinya. Nah, itu kalau dihitung-hitung sekitar 25%. Sebenarnya gini, kenapa aku bilang kita harus lebihin gitu ya, karena ketika kita ngajuin KPR, kita nggak tahu nih apakah plafon kita beneran disetujui seperti yang kita mau, atau kayak tadi ternyata harga appraisalnya di bawah harga properti, sedangkan Harus kita kan nambah lagi bayarnya gitu ke ya.
Benar, karena kan kita bayar ke penjualnya sesuai dealing harga kita, bukan harga appraisal. Dan harga appraisal di bawah harga properti itu pasti ada, banyak banget gitu. Bahkan kalau di atas harga properti, harga transaksi itu jarang gitu ya, walaupun ada, tapi itu jarang gitu. Jadi makanya aku bilang, terutama bank yang memang oke, DP minimal di 10% atau DP minimal di 15%. Ya udah, berarti kita harus tambahin lagi dananya untuk DP-nya. Terus lupa lagi nyiapin untuk si biaya-biaya yang tadi aku sebutin. Itu yang juga banyak uang tak terduga yang harus kita siapin. Nah, makanya siapinlah 25% dari harga properti itu menjadi budget kamu untuk membeli properti. Oke, nah itu teman-teman harus di note tuh, ternyata tuh kita cuma butuh 25% untuk semuanya gitu ya, DP dan juga biaya-biaya yang lainnya. Jadi nggak usah dihitung secara manual, mendingan udah langsung sisihin aja 25% ya, karena kadang ada tiba-tiba biaya yang nggak terduga lainnya gitu ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan ngepres banget dihitung secara detail gitu. Kalau bisa langsung disisihin banyak aja. Nah, sekarang kan ada kebijakan baru nih Kak, PPN 50% subsidi dari pemerintah gitu ya. Kira-kira itu menguntungkan kita nggak sih Kak? Dan kalau menguntungkan tuh seberapa besar kira-kira tuh keuntungannya? Oke, ini yang perlu dikasih tahu, PPN DTP atau ditanggung pemerintah itu nama programnya. PPN DTP itu cuma ada untuk properti yang dibeli langsung ke developer atau properti primary. Jadi kalau beli propertinya secondary ya udah kita nggak bisa dapet apa namanya program dari pemerintah itu. Jadi cuma developer yang memang juga sudah mendaftarkan proyeknya itu ke si pemerintahan ini. Nah, apa aja sih dari PPN DTP ini, program ini tuh apa aja? Yang pertama adalah pemotongan PPN sebesar 50% untuk properti yang harganya di bawah 2M sampai dengan 2M. Nah, atau 25% untuk properti yang di atas 2 sampai 5M. Itu yang pertama. Jadi itu kriterianya. Terus yang kedua juga kalau orang pribadi ini pembelinya ini, karena kan sebenarnya PPN DTP ini udah pernah ada ya dan tahun sebelumnya. Udah pernah ada dan itu programnya bahkan 100%, bukan 50%. Jadi benar-benar free PPN gitu. Nah, untuk yang tahun ini itu ya cuma 50%. Tapi yang tahun kemarin udah mendapatkan fasilitas itu sekarang masih bisa juga gitu dalam periode sekarang. Nah, untuk propertinya itu yang sudah terdaftar yang pertama dan juga harus sudah lunas paling lama di bulan September. Lunas itu maksudnya apa sih? Maksudnya aku bayar cash Kak gitu kan, ada nanya lu maksudnya bayar cash? Enggak, berarti AJB atau akad kredit sama bank. Karena kan bank lunasin nih. Berarti untuk metode cash bertahap nggak bisa. Kenapa? Karena cash bertahap itu AJB-nya nanti kalau udah lunas, udah selesai. Nah ini berarti untuk metode yang cash keras atau KPR. Jadi sebelum September itu udah harus akad kredit, udah langsung dilaksanakan AJB dan itu bisa menikmati fasilitas PPN DTP ini. Terus propertinya pun juga harus udah ready. Jadi di bulan September itu juga harus udah ready. Jadi kalau yang masih inden itu nggak bisa. Itu sih beberapa yang kebijakan-kebijakan dari si PPN DTP ini. Terus berikutnya apakah bagus gitu ya, apakah waktu yang tepat untuk membeli properti gitu? Iya tepat banget gitu. Bahkan kalau bisa dibilang dari tahun kemarin itu udah tepat banget untuk membeli properti, apalagi kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dari tahun kemarin tuh PPN-nya 100% loh gitu. Karena kan sama aja kayak membeli barang ada PPN-nya gitu. Nah, membeli properti ini juga ada PPN-nya, tapi cuma untuk properti yang kita beli dari developer. Untuk properti yang kita beli dari perorangan atau secondary nggak bisa, nggak ada. Oke, nah besarnya PPN itu kira-kira berapa persen sih Kak dari rumahnya? Berarti kan kita bisa ngitung tuh 50% dari berapa persen dari rumahnya tuh yang kita bisa save up gitu. 10%. Sekarang kan masih 10% ya. Jadi Berarti sama kalau kayak harga. rumah 1M, PPN-nya itu kayak 100 juta, dipotong 50%, jadi kita cuman bayar 50 juta aja gitu ya untuk PPN. Jadi harga 150 1M 50 juta. Nah, tapi ini juga mesti ditanyain. Harga kan gini, kita kan sering lihat tuh iklan properti dari developer, harga 1M, terus ada bintangnya.
di bawahnya harga sebelum PPN. Ya udah, berarti kalau misalkan dia bikin harga 1M sudah termasuk PPN. Ya udah, berarti kamu tinggal kurangin aja atau tinggal dibagi aja, dicari harga pokoknya itu berapa, harganya si properti ini berapa, baru kamu ambil setengahnya di si PPN-nya gitu. Dan itu akan lebih ringan, tetap harganya pasti akan lebih murah gitu. Tapi kalau kamu lihatnya dari harga 1,1 M terus di bawahnya harga di bawah harga di luar PPN, ya udah berarti harus ada tambahan lagi dari 1 M gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih udah tahu kan tadi syarat-syaratnya gitu ya Kak untuk dapat PPN 50% bebas PPN 50% ini. Nah, berarti rumah-rumah yang primary yang emang udah ready aja gitu ya kayak yang bisa diproses sampai September ini gitu kan ya harus udah akad segala macam ya. Benar, pokoknya udah serah terima di bulan Hmm, September. Serah terima itu kan artinya udah lengkap, udah ready, udah siap huni gitu. Nah, itu yang sudah bisa serah terima di bulan September, paling lama di bulan September itu dia bisa menikmati fasilitas PPN DTP ini. Oke, nah kalau misalnya nih Kak teman-teman baru mau mulai banget KPR gitu ya, proses KPR tuh berapa lama sih Kak kira-kira kekejar nggak sih sampai September gitu dari BI checking sampai misalnya nanti akad dan lain sebagainya itu kira-kira berapa lama tuh Kak? Oh ya, kekejar banget kalau misalkan prosesnya dari sekarang gitu. Sebenarnya proses KPR itu cepet loh. Ada yang beneran seminggu dia bisa akad itu ada. Terus, tapi ada juga yang sampai 3 bulan, 4 bulan gitu ya, masih proses terus itu ada. Sebenarnya kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa lama? Pertama, mungkin dia dari kriterianya masih kurang atau butuh banyak supporting dokumen lainnya. Dan itu yang bikin lama. Terus nanti udah lewat bulan, kita harus update lagi rekening. Karena kan misalkan rekening koran yang diminta adalah 3 bulan terakhir. Ya udah kalau misalkan lewat bulan lagi, update lagi rekening bulan kemarin. Seperti itu. Nah, proses KPR itu makanya aku bilang, sebelum mengajukan KPR, dicek dulu aja kemampuan kita, dicek dulu slik checking kita. Karena pernah juga ada kayak kejadian pas ngajuin KPR, loh ternyata pernah punya ini loh, pernah punya tunggakan di bank A gitu ya dengan kartu kredit, fasilitasnya kartu kredit. Terus dia ngerasa saya nggak punya kartu kredit ini atau udah dilunasin udah lama. Nah, itu proses untuk membuat clear atau proses minta surat bahwa si nasabah ini nggak punya tunggakan di bank tersebut itu kan butuh waktu lama lagi kan. Dan bank yang mau KPR ini kan nggak bisa proses kalau misalkan belum ada surat yang menyatakan dia tidak ada tunggakan gitu loh, atau dia Iya. tidak ada masalah gitu. Itu butuh waktu dan itu yang bikin lama. Itu yang tek-teknya lama di situ. Oke, nah mungkin teman-teman juga kalau misalnya dari kemarin wondering gitu ya berapa lama proses KPR itu balik lagi sih ke apa namanya BI checking atau slick checkingnya kalian masing-masing gitu. Nah sekarang tipsnya nih Kak untuk lolos BI checking dengan aman gitu. Kira-kira apa aja sih Kak? Yang pertama, bijak dalam memilih kredit atau menggunakan kredit. Kalau kamu punya dapat kepercayaan memiliki kartu kredit, itu bijak banget pakai kartu kredit. Sebisa mungkin pakailah kartu kredit terus bayarnya full payment. Kalau enggak, boleh kok memanfaatkan cicilan dari kartu kredit juga nggak apa-apa. Yang penting bayarnya itu lancar. Karena kartu kredit terutama itu ya, fasilitas apapun. Kalau telat 1 hari itu udah anggapannya kolek 2. Kolek 2 itu kalau yang batas normal itu yang normal itu yang bagus adalah kolek 1 artinya lancar. Kolek 2 itu udah pernah telat atau dia telat di bulan itu gitu. Nah, kalau udah kolek 2 itu akan dipertanyakan. Ya oke kalau kolek 2-nya 1 hari mungkin masih masih oke gitu ya. Tapi kalau kolek 2 hari, 3 hari, tapi selama 4 bulan, tiap bulan kayak gitu ya itu juga akan jadi nilai minus juga gitu. Terus juga kalau misalkan gini kan sekarang banyak juga nih kayak pinjaman pay later gitu. Kadang orang Pinjol-pinjol gitu ya Kak? pinjol gitu, terus pay later itu sebenarnya ke-record loh, apalagi pay later yang memang terdata sama OJK ya. Jangan kamu anggap kamu mencicil pay later terus kamu beli barang karena nggak ada jaminannya udah bisa kabur gitu aja. Itu ke-record di OJK, ke-record di slick checking. Jadi pinjaman apapun itu bayar dengan bijak, bayar dengan sesuai jatuh temponya, sebelum jatuh temponya, jangan sampai telat. Itu akan sangat mempengaruhi. Terus yang berikutnya lagi adalah
ya udah nggak usah memiliki, kalau bisa gitu ya, nggak usah memiliki fasilitas yang terlalu banyak, pinjaman yang terlalu banyak. Karena kalau misalkan dilihat juga pas ngajuin KPR, oh dia trackingnya oke kok, kolek satu semua, tapi pinjamannya banyak banget, kartu kreditnya ada 5, terus pemakaiannya full payment, pemakaiannya full limit semuanya. Terus juga ada pinjaman A, ada pinjaman B, pinjaman C gitu. Nah, itu nanti akan menjadi pertanyaan juga, nih kenapa orang ini kok mau punya pinjaman banyak sekali dan juga full limit semua, itu akan menjadi pertanyaan juga. Walaupun trackingannya tuh kolek satu semua gitu loh, secara historicalnya bagus semua. Ya, tapi tetap aja secara nominalnya besar dan full itu akan dipertanyakan gitu. Oke. Jangan sampai gini sih, Nah, Dan, ada lagi. Jangan kenapa tuh? sampai jangan sampai kan tadi aku bilang 40% dari penghasilan. Jangan sampai sebelum ditambahin cicilan KPR aja tuh udah mentok di 40% sama utang yang udah Udah berjalan. nggak bisa ya Jangan kan? sampai kayak gitu. Iya. Jangan sampai kayak gitu karena ada loh yang seperti itu gitu loh. Ada yang seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Kak, ternyata turns out gitu ya, cicilan, misalnya cicilan aku nih udah ada mobil gitu ya, terus juga ada handphone, ada laptop, segala macam, sampai kira-kira 10% nih dari total gaji, total pendapatan aku gitu ya. Nah, kira-kira yang di-approve untuk jadi cicilan KPR itu berapa persen sih Kak? Sebenarnya gini, kan tadi aku bilang 40%, maksimal 40% total seluruh cicilan. Cicilan ya? Jadi cicilan yang udah kemarin berjalan plus cicilan yang baru. Bisa aja kalau misalkan Anda misalkan total cicilannya udah 10%, ya udah berarti sisanya adalah 30%-nya dari income Anda itu bisa dipakai untuk mencicil KPR. Tapi ada juga yang misalkan nih orangnya dia nggak punya fasilitas atau dia nggak punya cicilan apapun gitu ya. Dia nggak punya cicilan apapun. Nah, dia bisa gitu loh, full 40%-nya dipakai untuk ngambil cicilan KPR gitu. Jadi beda-beda sih, setiap orang Oke, ada kayak beda-beda ya. pemakaiannya berapa gitu. Oke, nah ada tips gak sih Kak, dan juga mungkin biar nge-trigger millennials sekarang, kalau misalnya KPR tuh ternyata nggak semengerikan itu loh teman-teman gitu loh, kalau bisa mulai dari sekarang, karena potongan PPN 50% tuh juga cukup menarik gitu ya Kak ya. Mungkin ada nggak sih Kak hal-hal yang bisa di tips and trick gitu biar cicilannya terasa enteng? Jadi gini, pertama, karena orang tuh mikirnya gini loh, mau KPR, aduh gajiku, karena pernah ada bank tuh yang bikin income minimal adalah 10 juta gitu. Terus orang, aduh gajiku nih 8 juta misalkan. Aku nggak bisa dong KPR. Nah, dari bank itu mungkin kamu nggak masuk kriterianya. Tapi kalau di bank yang lain masih bisa masuk. Jadi jangan ketika udah dapet keadaan, oh nggak bisa nih masuk kriteria bank yang A, terus langsung mundur. Kita bisa cari dulu kok bank yang lain yang pas, yang sesuai sama bisa menerima kondisi kita gitu ya. Terus juga untuk KPR itu gini, memang ada beberapa orang yang belum berencana membeli properti sekarang gitu. Gak apa-apa gitu, belum sekarang bukan targetnya membeli properti gitu, tapi mulai rencanakan dari sekarang. Jadi misalkan, oh aku targetnya masih 4 tahun lagi, atau aku targetnya masih 5 tahun lagi lah gitu. Ya udah, mulai direncanakan dari sekarang. Karena apa? Kumpulin 25%-nya dulu, siapin juga 25%-nya gitu loh. Jadi jangan serta-merta mau beli properti terus nanti mau nyicil mikirin cicilannya doang tapi lupa ada 25%-nya itu gitu. Jadi dan juga KPR itu enggak apa ya, prosesnya itu enggak seribet yang dibayangkan orang-orang atau yang diomongin orang-orang kok gitu. Jadi selama data yang kita berikan itu benar, valid, itu ya udah serahin aja sama analisnya, nanti dia akan analisa sendiri gitu. Dengan hasilnya seperti apa itu akan disesuaikan. Jadi jangan langsung mundur ya, kalau Oke. misalkan emang nggak cocok sama kriteria bank yang A, ya bisa sama bank yang B gitu. Iya, dan 25% yang tadi kita harus siapkan di awal, mungkin sekarang dan 5 tahun lagi beda ya Kak ya. Jadi mungkin ditambahin tuh Benar, persenannya. 40% mungkin ya iya, dari yang sekarang gitu, biar pas 25% buat yang nanti. Oke, nah karena benar. ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak, mungkin kita langsung bahas aja kali ya untuk beberapa pertanyaan yang masuk nih. Nah, ada pertanyaan nih, jika cash keras selain harga rumah, akan ada biaya apa lagi ya kira-kira yang akan ditambahkan?
Oke, untuk cash keras itu pasti akan ada yang namanya BPHTB. BPHTB itu pasti akan ada walaupun pembeliannya menggunakan cash keras ataupun KPR. Yang tidak ada adalah di biaya administrasi KPR kayak provisi, administrasi, asuransi itu nggak ada. Tapi kayak BPHTB, biaya notaris untuk pembuatan akte jual beli itu ada gitu. Jadi memang komposisinya nggak sebanyak kalau kita ngajuin KPR, akan lebih ringan. Oke, tapi tetap kira-kira harus disiapin berapa persen lagi tuh Kak dari harga rumahnya? BPHTB di 5%, biaya administrasi atau sorry biaya notaris di 1% gitu ya. Untuk biaya-biayanya aja prepare lah di 6, di 7 sampai 8 persenan. Kalau 6 terlalu mepet ya, jadi 7 sampai 8 persenan lah. Paling aman 10% kali ya kayak dari harga rumah. Benar, benar. Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Perbedaan KPR pribadi dengan KPR bank itu gimana ya Kak? KPR pribadi. Iya, makanya KPR baru dengar pribadi. juga. Aku juga nggak tahu KPR pribadi itu KPR di bank itu pun pengajuannya juga atas nama individu, atas nama perorangan. Mungkin maksudnya KPR atas nama perusahaan gitu kali ya. Tapi kalau atas Iya, nama mungkin. perusahaan, kalau atas nama perusahaan kan jatuhnya ke kredit usaha. Beda lagi, bukan consumer, bukan perorangan, bukan kredit perorangan. Gitu. Oke. Atau mungkin ini kali ya, kredit pribadi itu single income kali ya. Jadi analisanya cuma menghasilkan apa ngelampirin dokumen income si misalkan udah menikah gitu ya. Cuma melampirkan income dari si debiturnya aja, pasangannya enggak. Mungkin bisa juga kayak gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan baru lagi nih Kak. Kalau tentang developer yang menawarkan DP 0%, itu gimana tuh Kak perhitungannya? Oh iya, memang ada. Kan memang ada dari bank juga ada kok beberapa bank yang memang dia memberikan DP 0% atau dia bisa ngasih kredit full 100% dari harga propertinya. Nah, itu balik lagi ke persyaratannya apa? Macam-macam persyaratannya. Tapi kalau memang masuk ke persyaratan, dan persyaratan itu tuh nggak saklek ya, nggak semuanya sama. Bisa aja dari developer yang A persyaratannya apa, dari bank yang B persyaratannya apa. Misalkan, oh rumah dengan tipe di bawah di bawah 40, di bawah tipe 70 atau di bawah tipe 40 gitu. Macam-macam perbedaannya. Nah, yang perlu aku sampaikan di sini adalah kalau kita ngambil DP 0%, artinya kita akan ngambil full plafon atau full harga si properti itu ke KPR untuk pinjaman. Nah, aku sih menyarankan kalau memang bisa membayar DP, bayar aja DP-nya. Jadi biar meringankan juga pinjaman kredit kita dan juga bunga yang dibayarkan jadinya juga nggak terlalu banyak. Nanti juga akan ada kayak ada ownership juga, ada perasa memiliki juga karena kita udah memiliki DP, udah ngeluarin uang untuk DP juga di situ, bukan hanya biaya-biaya aja. Saran aku sih seperti itu, tetap tambahin DP-nya. Kalau misalkan cuma bisa 5%, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kondisinya benar-benar nggak bisa atau ngepas banget, ya nggak salah juga memanfaatkan tersebut, memanfaatkan bahwa kita mau full plafon dari bank untuk pembiayaan KPR itu nggak masalah. Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada nggak sih Kak multi finance yang sifatnya syariah? Multi finance yang sifatnya syariah ini aku kurang tahu ya kalau yang sifatnya syariah, jadi mungkin nanti bisa aku research juga. Tapi so far saat ini sih multi finance ini memang menggunakan metode syariah. Jadi kalau KPR itu kan bank bayarin nih, bank bayarin dulu ke si penjual, kita sebagai debitur, sebagai pembeli nyicil ke bank. Nah, si sertifikatnya itu dijaminin ke bank. Tapi kalau multi finance itu modelnya adalah si perusahaan multi finance ini beli. Jadi sertifikatnya itu atas nama properti itu atas nama si perusahaan ini. Ini salah satu yang ada di Pinhome, namanya cicil di Pinhome. Nah, di Pinhome itu ada di metodenya seperti itu. Jadi Pinhome itu sertifikatnya sudah misalkan atas nama si multi finance-nya ini atas nama Pinhome misalkan. Ya udah kita mencicil ke Pinhome. Nanti kalau cicilannya udah lunas, baru kita akan ada balik nama, akan ada biaya AJ, biaya BPHTB dan lain-lain gitu. Jadi sistemnya adalah kayak sewa beli gitu loh.
Oke. Berarti harus banyak research juga nih kalau misalnya mau tahu tentang multi finance karena kan syaratnya beda-beda gitu ya, kayak benefitnya juga mungkin tiap multi finance beda-beda. Jadi kalau misalnya mau pakai multi finance harus research dulu tuh tiap multi finance kelebihannya apa, yang cocok sama kalian apa gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin sekalian menutup juga gitu ya sesi live kita malam hari ini. Orang yang bekerja di luar negeri bisa KPR nggak ya, dan juga syaratnya gimana? Ini beda-beda, tiap bank beda-beda ya. Ada bank yang benar-benar bisa, ada bank yang bisa, tapi harus ada perusahaannya di Indonesia. Jadi perusahaan itu misalkan memang perusahaan di luar negeri gitu misalkan, tapi dia harus punya office-nya juga, harus ada perwakilan office-nya di Indonesia. Nah, nanti itu untuk kayak konfirmasi, karena kan untuk analisanya si KPR ini kan akan ada konfirmasi dong, benar nggak si A ini karyawan di perusahaan ini gitu, benar nggak juga apa sudah berapa tahun, sudah bekerja berapa tahun, itu akan dikonfirmasi. Nah, itu yang penting adalah bisa dikonfirmasi. Bisa misalkan via telepon atau via email, dan emailnya itu memang harus email dari si company-nya. Nah, nanti akan dilihat juga ada beberapa bank yang bilang, oh kayak begitu aja udah cukup kalau udah bisa, udah confirm gitu ya, udah benar, terus juga secara income gitu ya, secara penghasilannya itu bisa juga udah tercermin gitu. Akan lebih bagus lagi jika bank tersebut memang banknya ada perwakilannya di Indonesia gitu. Untuk apa namanya? Salary-nya, untuk transfer gajinya. Terus kalau bank lain ada yang bilang harus ada perwakilan office-nya di sini. Jadi kalau kenapa-kenapa kita bisa menghubungi lewat perwakilan office-nya yang ada di Indonesia gitu. Jadi jangan mundur. Jadi kalau misalkan kerja di luar negeri bisa proses KPR. Tapi yang paling penting adalah ketika akad kredit harus hadir. Jadi Hmm, tetap harus hadir secara tatap muka langsung gitu. Walaupun pas lagi prosesnya nggak di sini nggak apa-apa mungkin ya. Beberapa bank bisa. Tapi kalau akad kredit wajib harus banget datang. oke.